Haleluya. Selamat sore kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita patut bersyukur Tuhan memberkati kehidupan kita dan kembali kita dipertemukan dalam ibadah PKW sore hari ini. Bersyukur kepada Tuhan ada wajah-wajah baru yang Tuhan kirimkan untuk bersama-sama kita menjadi berkat satu dengan yang lain dalam ibadah PKW sore hari ini. Jadi ada hamba Tuhan yang hari Minggu sudah diselamat datangkan dan juga ada tamu katanya tadi. Ada Ibu Letnan Kolonel Dina Ismail bersama-sama dengan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kehadiran kita semua akan menjadi berkat satu dengan yang lainnya dalam wadah PKW sore hari ini. Terima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya bagi kita. Saya mempersilakan bagi yang baru-baru gitu ya istilahnya untuk bangkit berdiri. Untuk bangkit berdiri boleh maju ke depan dong ya, supaya siapa tahu yang hari Minggu nggak ibadah kesucian boleh ke depan sini. Ada yang nggak ibadah, kalian nggak ibadah di sini kali ya. Nah, iya, Ibu boleh juga ke depan dong. Ya, kita selamat datangkan ya. Ya, saya undang kita bangkit berdiri sebelum Kades Selvian Pesoba memimpin kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kaum wanita di Korps 3 Bandung. Mari kita memuji memuliakan Tuhan bersama-sama. Seperti biasanya kita salut haleluya 3 kali, kemudian kita bertepuk tangan. Salut! Haleluya! 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 Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih. Sore hari ini kita akan diberkati melalui pelayanan yang akan dipimpin sekaligus akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan dari Kadet Selvian Pesoba. Silakan. Haleluya. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu yang baik untuk kita semua. Kita percaya kita ada sampai saat ini itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, kita akan masuk dalam doa. Namun sebelum itu kita menyanyikan pujian penyembahan yang mengatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Tuhan PKW pada sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Engkau memberkati hamba-Mu yang mengambil bagian. Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami pada sore hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kaum PKW yang sudah ada pada sore hari ini. Engkau boleh menyibakkan mereka di tempat ini dengan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi mungkin masih ada kaum PKW yang dalam perjalanan. Engkau pun memberkati perjalanan mereka Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini dengan penuh selamat yang asalnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyanyikan pujian yang di dalam buku nyanyian kita nomor 27.
Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh melakukan segala aktivitas pekerjaan kami. Sepanjang minggu kami boleh melakukan setiap apa yang menjadi rutinitas kami. Semua boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk segala berkat anugerah yang Engkau selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam kami melewati hari-hari kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami terus bersyukur untuk segala anugerah keselamatan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah yang menjadi doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Namun sebelum itu kita akan membuka buku nyanyian kita nomor 346. 346. Dan saya memberikan kesempatan bagi kita semua yang hadir pada sore hari ini. Mungkin ada di antara kita yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan. Setelah ayat yang pertama dan kornya, saya memberikan kesempatan. Dan bisa kembali lagi di sini itu adalah sebuah anugerah
tugas dan tanggung jawab. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang sudah diberikan oleh pimpinan. Ya, jadi itulah kesyukuran dalam kehidupan saya. Saya boleh melayani kurang lebih 4 tahun. Ya, kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan di sana tidak mudah. Walaupun rumahnya dekat-dekat, tetapi sedikit sekali mereka untuk datang untuk setiap kegiatan ibadah, khusus di wilayah divisinya kami, ya, divisinya kami berbeda dengan divisinya yang lain, ya. Saya tidak tahu, tapi untuk divisinya kami perhatikan seperti demikian. Berbagai macam alasan selalu ada. Jadi saya selalu membanding-bandingkan dengan wilayah divisi di sini khususnya. Membandingkannya adalah mereka jauh 1 jam perjalanan ibadah, tetapi mereka masih mau datang. Kalau di sini rumah di sebelah aja, tetapi tidak mau datang ke ibadah. Ya, itu selalu menjadi alasan kami untuk terus menyampaikan, untuk mengingatkan bagi khususnya kaum wanita. Ya, jadi penempatan boleh dilakukan 2 kali. Saya mendapatkan penempatan 2 kali, tetapi 2 kali itu masih dalam 4 tahun itu masih merangkap sebagai opsi orang muda. Jadi tidak mudah juga melakukan pelayanan merangkap. Capek, kalau dikatakan capek, tapi saya bersyukur karena saya selama di divisi Palu Raya, divisi Romiga tidak pernah sakit, ya. Tuhan terima kasih ya. Jadi memang belum pernah sakit, paling cuma hanya flu. Jadi karena pelayanan khususnya di bulan Desember kaum wanita berbeda dengan kita di sini, ya. Itu yang membuat saya kaget adalah waktu di awal 1 Desember sampai akhir Desember itu semua Natal sudah ada. Jadi saya bingung, khotbah apa lagi yang harus saya khotbahkan di Natal? Ya, jadi disitulah. Jadi sebuah pelayanan yang luar biasa saya terima, baik pelayanan khususnya orang dewasa maupun orang muda, naik turun gunung. Saya harus membuat tubuh saya harus semakin kuat. Ya, makanya badan saya terlihat dulu waktu saya masih kandidat kecil, dan sekarang di sini saya sudah besar. Itu semua pertolongan yang boleh Tuhan nyatakan. Jadi saya bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan khususnya bagi saya bisa melayani kembali di tempat ini di Korps 3 bersama-sama dengan kaum wanita sekalian. Ada wajah-wajah baru, ya, ada wajah-wajah yang sudah saya pernah bertemu. Jadi salam dari saya, salam rindu kita bisa bertemu kembali, dan kiranya kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Terima kasih untuk Letnan yang sudah menyampaikan kesaksiannya bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan. Kita melanjutkan pujian kita, ayatnya yang kedua di dalam buku nyanyian kita 346. Saya masih memberikan kesempatan bagi ibu-ibu PKW yang mungkin masih ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan pada sore hari ini. Jasadnya nggak kelihatan siapa-siapa gitu ya, dia ada di mana gitu.
Saya bilang, Tuhan, Gavin masih kecil, dia masih butuh saya seperti itu ya. Jadi sementara dalam penerbangan saya tunggu dalam 8 jam penerbangan Jakarta Doha, Doha ke Heathrow, itu doa yang sama. Dari Jakarta menuju ke London, pesawatnya enak, nyaman, tidak ada masalah. Saya senang karena tidak rasa turbulensi. Tapi pada waktu pulang dari Heathrow ke Doha aman, dari Doha menuju Jakarta, saudara-saudara sekalian. Jadi saya memang tidak tidur. Pesawatnya jam 7 kurang 10 waktu Doha. Sepanjang perjalanan hanya 1 jam saya tertidur karena saya takut sekali ya, karena turbulensinya kencang gitu ya, gitu ya. Saya bilang, Tuhan Yesus, jaga pesawat ini, Tuhan pegang dengan tanganmu. Sampai begitu saya berdoa. Orang sebelah saya ini kenapa gitu ya, ibu ini yang sebelah saya ini. Sebelah saya ini adalah seorang wanita profesional, maksudnya dia single woman yang suka pergi turning kemana-mana. Dia bilang, apa bu, tapi begitu pesawatnya jegrut gitu, dia kaget juga, dalam hati itu takut mati juga gitu ya. Saya sudah takut, kita harus berdoa dari nama Yesus. Jadi sepanjang perjalanan saya selalu bilang, Tuhan jaga pesawat ini, pegang pesawat ini dengan tanganmu Tuhan, karena betul-betul turbulensinya agak kencang. Saya bersyukur karena saya bisa foto waktu perjalanan itu siang, kan perjalanannya pagi, jadi saya bisa lihat, begini dan. Jadi kalau dari Doha menuju ke London itu lewat Irak Bapak Ibu. Jadi saya lihat itu, begini modelnya lewat laut mati, saya foto terus. Terakhir memori HP saya nggak bisa dipakai. Saya bilang, harus diapain ini ya. Jadi semua saya pindahkan ke tim supaya saya bisa merekam segala sesuatu yang belum pernah saya lihat, karena tidak mungkin 2 kali. Sampai di Jakarta, karena pesawat itu terus goyang, tidak ada orang yang jemput karena Pak Ridwan ada pimpin di Cirebon. Saya bilang, suara tidak apa-apa lah, naik travel aja. Karena semua dilakukan sendiri, waktu tahun 2020 semua dilayani oleh penjaga loket. Jadi timbang bagasi semua itu sudah ada. Waduh, sekarang enggak, ternyata semua dikerjakan online, saudara-saudara. Jadi bahasa Inggrisnya sih naon kan gitu ya. Saya belajar, saya rindu sekali ngomong bahasa Indonesia, saya rindu ngomong bahasa Sunda. Tiap hari saya harus mempersiapkan narasi apa yang harus saya sampaikan, tapi memang harus belajar. Jadi ada 1 minggu senang ada di tempat orang, saudara-saudara sekalian, karena udah tidak mau terpacu untuk bisa berbicara. Di kalimat jadi bukan begini, ternyata jadinya harus begini gitu ya. Jadi semakin banyak perbendaharaan kata menolong saya juga untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Semua kegiatan di sana itu hanya diskusi, mendengar dan diskusi, mendengar dan diskusi. Kalau ditanya Komte bisa jawab kan malu toh. Jadi ada saya baca baik-baik malam itu, saya terjemahin. Nah, sekarang saya nggak pakai Google Translate. Google Translate itu berantakan bahasa Inggrisnya. Saya pakai DeepL. Nah, kalau DeepL itu agak tersusun baik, tapi saya bolak-balik dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, balikin lagi ya. Jadi bayangkan tidur saya itu kan jet lag, kalau kita beda 6 jam. Jadi kalau sudah jam 12 malam waktu Bandung, kami masih jam 6. Jadi waktu materi tunduk bisa kasih jam 12 putih. Di Bandung mau udah tidur orang-orang, saya masih diskusi gitu ya. Berat sekali, tapi Tuhan baik. Tuhan tolong saya luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Dan yang saya rasakan adalah ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan ambil kendali, Tuhan pegang kendali. Saya nggak paham kalau saya nggak bergantung sama Tuhan, tapi Tuhan beri hikmat, beri pengertian yang luar biasa sehingga saya ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Sehingga saya bisa dengan segala keterbatasan bahasa yang tidak pernah saya pakai, saya bisa menyampaikan usulan, bisa berdiskusi bersama-sama. Saya senang punya teman-teman dari delegasi yang lain itu yang sangat memahami bahasa Inggris Tarzan saya ya. Jadi akhirnya kami bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berbicara dengan baik. Ada sekretaris bisnis administrasi dari USD Central dari Amerika bagian tengah, Letnan Kolonel David Harvey, baiknya luar biasa. Dia officer senior, jadi saya banyak pelajaran bersama dengan beliau. Jadi ada teman-teman dari Liberia, ada teman dari Rusia,
dia Chief Secretary Mayor Svetlana itu juga kami sudah berbicara secara Teams by online dengan beliau. Hamba Tuhan ini ada dalam kondisi berat. Jadi kalau kita sedang online, kami dengar itu letusan bom pada saat online gitu ya. Saya pikir ngeri juga ya kita melayani di daerah-daerah konflik seperti itu. Tapi hebatnya Tuhan, mereka bisa melayani dengan baik. Itulah sebabnya ibu-ibu sekalian, dalam kondisi sesulit apapun, pegang tangan Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau Tuhan mau. Itulah keyakinan saya sepenuhnya kepada Tuhan. Doa saya pada waktu saya ada di sana, saya berdoa untuk mama saya. Karena mama saya ini gulanya naik turun. Setiap hari saya harus komunikasi dengan ibu saya supaya saya tenang, mama saya juga di Palu tenang. Semakin hari berangsur-angsur kondisinya semakin pulih. Enaknya di sana karena tidak ada mayoridawan, tidak ada garbi. Jadi hanya saya dan Tuhan. Ketika saya berdua dengan Tuhan, semua saya ceritakan kepada Tuhan. Semua saya punya waktu yang banyak berdua dengan Tuhan, dan itu rasanya enak sekali. Karena kalau bertiga itu baru mau tutup mata mau khusyuk berjumpa, kan sudah berubah waktu di sana. Saya memuji Tuhan karena saya punya kedekatan yang sangat dekat dengan Tuhan saya yang hebat itu, yang selalu menopang kehidupan saya secara pribadi. Untuk setiap kaum wanita yang saya tahu separuh sudah mendoakan saya sangat merasakan doa itu. Jemaat-jemaat yang ada di Korupsi Bandung, kaum wanita, saya tahu bahwa hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Ibu BPKW sudah berdoa untuk saya, sehingga semua dalam waktu 1 minggu plus perjalanan 10 hari, kalau saya hitung dari tanggal 21 sampai tanggal 30, Tuhan sudah pelihara dengan sangat luar biasa. Saya tahu itu bukan karena kehebatan kita sebagai manusia, tetapi karena doa-doa yang sudah dipohonkan kepada Tuhan, dan Tuhan jawab. Jadi itulah sebabnya melalui apa yang saya saksikan, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan kita hebat. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita sekalipun. Kalaupun kita sering meninggalkan Dia, tapi Dia tidak akan meninggalkan kita. Itulah sebabnya mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa tindakan Tuhan itu selalu sempurna bagi setiap orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan dimuliakan dan kita terima berkat di dalamnya. Amin. Haleluya, terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Mayor. Kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan di dalamnya, pasti Tuhan akan menolong kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan ada juga bersama dengan kita. Kita melanjutkan pujian kita, ayatnya yang ketiga, dan kornya saya masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bersaksi dan memuji Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sebab sungguh luar biasa. Tuhan baik dalam kehidupan kita semua, secara khusus bagi saya secara pribadi. Selama beberapa hari di Bandung dan juga melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya di KPT Bandung, telah ditolong dan dituntun oleh Tuhan. Meskipun beberapa hari ini saya masih melihat, masih banyak belajar bagaimana sesuatu yang harus saya kerjakan, namun terpujilah nama Tuhan sebab Tuhan baik. Tuhan sudah menolong saya beberapa hari sesudah boleh melakukan tugas-tugas saya. Perkenalkan, nama saya Letnan Elmi.
Terima kasih untuk kesaksian dari Letnan Elmi yang sudah menjadi berkat bagi kita semua pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan kornya. Setelah itu saya memberikan kesempatan bagi kita yang mendapatkan ayat mas dengan kata tindak dan bertindak.
Saya juga akan membacakan ayat dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang kelima. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Terima kasih untuk kita semua yang sudah membaca ayat Mas pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan kita pada sore hari ini. Kita membuka buku nyanyian kita nomor 265. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang mengatakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa. Tuhan
sore hari ini Tuhan kami telah menaikkan setiap puji-pujian kami kepada Tuhan. Biarlah semua puji-pujian kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan di pertengahan ibadah kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu yang ada di tempat ini. Engkau kembalikan berkat-Mu bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan. Kiranya Engkau mengembalikan berkat-Mu untuk kekuatan kesehatan kepada mereka, memberkati segala usaha pekerjaan mereka, dan memberkati kemanapun mereka pergi dan apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkatinya. Hamba-Mu terus berdoa bagi anggota PKW yang ada di Korps 3 Bandung. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan mereka masing-masing Tuhan, memberikan mereka selalu kekuatan kesehatan dimanapun mereka saat ini. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa jikalau ada di antara mereka yang saat-saat ini mengalami kelemahan tubuh, Hamba-Mu mohon kepadamu kiranya Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau melawat kehidupan mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami yang sudah hadir pada sore hari ini Tuhan. Engkau melihat kehidupan kami masing-masing, Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan kami. Kiranya Engkau terus memberikan kami jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kami hadapi saat-saat ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan saat ini Tuhan, saat yang terpenting bagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Engkau berkati kami, Engkau urapi kehidupan kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, agar firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dapat dimengerti dan dapat dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati kami juga yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami roh-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa maksud dari isi firman Tuhan pada sore hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab hati kami telah siap diisi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terdapat di dalam Yosua 1 ayatnya, Yosua 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Yosua 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita. Inilah firman Tuhan. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sunda yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas suatu rumah. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua pengejar itu tidur, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadap
yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kita kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu, serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Ayat yang ke-24, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Judul firman Tuhan kita pada sore hari ini yaitu tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, nama Rahab tentu tidak asing lagi bagi kita, karena selain kisah tentang Rahab dicatat dalam perjanjian lama, nama Rahab juga disebutkan di dalam perjanjian baru, tepatnya di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-31, di mana Rasul Paulus menyebutkan sebagai saksi iman. Siapakah Rahab? Dia adalah seorang perempuan sundal atau pelacur yang tinggal di Yeriko dan rumahnya tepat di atas tembok Yeriko. Ia seorang Kanaan dan penyembah berhala. Ia tinggal di Yeriko bersama ayah ibunya, juga saudaranya laki-laki dan perempuan. Pengamat sejarah Alkitab berpendapat bahwa Rahab adalah seorang pelacur papan atas, dan kemungkinan hampir semua pangeran dan bangsawan di Yeriko pernah menggunakan jasanya. Hal ini membuat Rahab mendapat banyak informasi tentang Yeriko. Kota Yeriko menjadi pintu masuk bagi bangsa Israel untuk menguasai Kanaan. Itulah sebabnya Yosua mengirimkan kedua pengintai untuk mengamankan
sana. Yosua 2 ayat yang kedua. Juga menjadi tempat bagi mereka untuk mendapatkan informasi tentang kota Yeriko. Dari Rahab, kedua pengintai mendapat informasi penting tentang penduduk Yeriko, yaitu mereka telah dihinggapi oleh kengerian terhadap bangsa Israel, bahkan gemetar menghadapi mereka. Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Yang kedua, penduduk Yeriko telah tawar hati dan jatuh semangatnya menghadapi bangsa Israel. Yosua 1 ayatnya yang ke-11a. Kehadiran kedua pengintai di rumah Rahab ternyata diketahui oleh Raja Yeriko, dan ia menyuruh orang untuk datang kepada Rahab dan menyuruh dia membawa keluar orang-orang yang datang ke rumahnya, sebab ia tahu kedatangan mereka untuk menyelidiki negeri mereka. Rahab tentu punya pilihan atas tindakan yang harus diambilnya. Dengan adanya perintah Raja Yeriko tersebut, bisa saja dia menyerahkan kedua pengintai itu kepada raja untuk ditangkap, dan tentunya dia akan mendapat penghargaan atas tindakannya tersebut. Namun tidak demikian dengan Rahab. Ia memiliki melakukan tindakan yang tepat atas keadaan yang terjadi di rumahnya. Ada dua tindakan yang Rahab lakukan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu tindakan iman. Yosua 1 ayatnya yang ke-11b. Ia percaya bahwa Allah Israel adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, Allah yang benar dan Allah yang berkuasa. Kepercayaan ini diwujudkan dalam suatu tindakan iman, yaitu melindungi kedua pengintai. Ia menyembunyikan mereka di rumahnya di bawah batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Tindakan ini membutuhkan keberanian karena ada resiko yang dapat diterima dari tindakan yang sangat berbahaya ini. Kepercayaan kepada Allah yang besarlah yang membuat Rahab berani dengan mengalihkan perhatian utusan raja untuk pergi mengejar dan menyusul para pengintai. Ayatnya yang kelima. Tindakan iman memang sangat dibutuhkan di saat-saat yang sulit dan penuh resiko. Hanya kepercayaan dan iman kepada Allah yang memberanikan kita untuk melakukan tindakan yang tepat. Dan bagian yang kedua yaitu tindakan yang menyelamatkan. Yosua 1 ayatnya yang ke-13. Tindakan Rahab telah menyelamatkan kedua pengintai dari kejaran suruhan raja kota Yeriko, dan juga menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Mengapa demikian? Karena Rahab tahu bahwa akan ada saatnya kota Yeriko diserahkan ke tangan bangsa Israel, maka dia tidak melewatkan untuk meminta jaminan atas keselamatan dirinya dan seluruh kaum keluarganya. Maka mereka mengikat perjanjian dengan sumpah demi nama Tuhan bahwa nyawa mereka menjadi jaminan untuk menunjukkan terima kasih dan setia mereka kepada Rahab. Dan benarlah, ketika kota Yeriko jatuh ke tangan bangsa Israel, maka hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup bersama-sama dengan orang-orang yang tinggal di rumahnya. Yosua 6 ayatnya yang ke-17b. Terlepas dari kehidupan Rahab sebagai perempuan sundal yang pasti tindakannya yang tepat yang dipilihnya atas kedua pengintai itu telah membuka jalan bagi keselamatan dirinya dan keluarganya. Hidup Rahab diubahkan dan kepercayaannya kepada Allah telah menuntun hidupnya kepada keselamatan yang kekal. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apapun masa lalu kita, kasih karunia Allah tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Ketika kita percaya dan beriman kepada Kristus, maka hidup kita akan dituntun kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Kehidupan Rahab mengajarkan kita bahwa masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita, dan bahwa Allah dapat memakai siapa saja yang mau dan siap untuk berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan dengan melakukan tindakan yang tepat dalam tuntunan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya pada sore hari ini. Firman Tuhan ini dibuat oleh Mayor Wirna UP, SABD Jawa bagian Barat. Kita akan berdoa. Bapak kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini, di mana
firman-Mu pada sore hari ini kembali mengingatkan kami bahwa kami harus melakukan tindakan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat memperoleh keselamatan dan kami terus diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan dapat kami lakukan dalam keluarga kami masing-masing. Inilah yang menjadi doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada Kadet Selvian Besoka yang sudah melayani kita pada sore hari ini di ibadah PKW. Terima kasih juga kepada Pak Agus yang sudah mengirim pujian kita dengan musik yang dia mainkan. Terima kasih untuk bagian LCD Nastan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua kaum wanita pada sore hari ini. Sungguh saya merasa senang tadi tiba-tiba Letnan Kolonel Dina, saya nggak nyangka sama sekali, kaget. Senang saya dengan kehadiran Letnan Kolonel Dina pada sore hari ini. Untuk Jumat depan tanggal 12 Juli, ayat masnya siasat. Nanti hari Minggu juga diumumkan di Warta Korps. Kemudian Jumat paginya saya umumkan kembali di grup PKW. Demikian pengumuman kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa, doa berkat yang akan disampaikan oleh Kapten Yunita kepada kita. Silakan kita bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih sore hari ini Tuhan, kembali kami diberkati melalui ibadah PKW, dan terima kasih untuk puji-pujian, doa-doa yang kami panjatkan. Kami menyerahkan semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang sudah menjadi berkat bagi kami. Betapa Tuhan baik dalam kehidupan kami yang terus bersandar kepada Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan kami masing-masing ya Tuhan sebagai kaum wanita. Tuhan memberi kami kuat dan sehat apabila ada dalam rumah tangga kami tantangan, pergumulan, permasalahan, bahkan sukacita sekalipun Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa ada dan memberkati kehidupan kami. Kami akan berpisah dari tempat ini. Seperti Tuhan sudah menyertai perjalanan kami tiba di tempat ini dengan selamat. Ketika kami kembali bertemu dengan keluarga kami ada dalam sukacita dan perlindungan daripada Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, ketika kami kembali bersama-sama menikmati berkat melalui minuman yang ada, Tuhan juga memberkati kami. Bagi kaum wanita atau bagi ibu yang menyediakan bagi kami untuk hari ini, kiranya diberkati oleh Tuhan untuk berkat yang boleh dibagikan pada saat ini. Terima kasih ya Bapak, memberkati bagi yang sudah mengambil bagian secara khusus bagi Kadet Selvian Besoga dan semua yang mengambil bagian pelayanan. Kami tahu hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Silakan kita akan menikmati minum bersama.